Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap mendengar sebutan Dracula, apa yang muncul di benak kalian? Apakah bayangan yang muncul adalah vampir, orang dengan gigi bertaring, atau sebuah kastil yang menyeramkan? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel karangan Bram Stoker. Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada di dunia nyata. Dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, bahkan sampai sekarang Dracula menjadi sosok pahlawan di Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dracula atau Vlad Dracul III adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad II Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II, gubernur Wallachia, Rumania. Pada masa Vlad II, Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Dan sebagai jaminan kesetiaan, Vlad III, Dracula, kemudian disekolahkan di Kesultanan Utsmani bersama adiknya Radu Selvrumos. Lalu dididik di Kesatuan Yenisei, yaitu kesatuan militer terbaik pada masanya. Dracula saat itu masih berusia 13 tahun, hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun. Namun dalam hati kecilnya, Dracula masih menyimpan dendam yang luar biasa kepada kaum muslim karena berhasil menguasai tanah kelahirannya, Wallachia, Rumania. Karena itu, dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam. Namun berbanding terbalik dengan adiknya Radu Selvrumos, dia menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu orang kepercayaan Muhammad Al-Fatih. Saat ayahnya Dracula, Vlad II, dibunuh dan dikudeta pada tahun 1447 oleh John Hunyad dari Hungaria, Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkeraman John Hunyad. Selepas dari itu, Sultan Murad II, ayah dari Muhammad Al-Fatih, lalu meminta kepada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Dracula yang dari awal membenci ayahnya karena mau tunduk pada kaum muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yenisei, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi pertahanan Islam di Rumania dari dalam. Baru pasca penaklukan Konstantinopel di tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus. Pada tahun 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula. Namun nasib 1000 pasukan yang dipimpin Hamzah Bey berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan semua yang dipelajarinya saat di Yenisei. Dia benar-benar memahami strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menusuk semua pasukan dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan atau yang disebut menyula. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah-tengah mayat pasukan dan ditaruh paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Dracula mendapat gelar The Impaler atau Sang Penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menugaskan Radu Selvrumos, yakni adik dari Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan untuk menghentikan Dracula. Muhammad Al-Fatih paham bahwa
Radu adalah orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Radu memimpin 90.000 pasukan lalu menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya yang bertahan di benteng Puneri miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Puneri sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya, serangan Radu Selvrumos pada tahun 1462 mencapai pada puncaknya di benteng Ponari terjadi di malam hari yang dikenal Atacul de Nopte atau The Night Attack. Radu Selvrumos akhirnya berhasil mengalahkan Dracula dan menggantikan posisi Dracula sebagai pemimpin di Wallachia. Dracula yang saat itu kalah dalam perang menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan pada John Hunyad, Raja Hungaria yang telah membunuh ayahnya. Pada akhirnya Dracula meninggal pada tahun 1478 ditebas pedang oleh pasukan Utsmani. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia atas kekejamannya tanpa batas. Sampai saat ini rakyat Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib dan patungnya bertebaran di Rumania. Namun bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kejahatan, musuh kemanusiaan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum. Mr. D